Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap 4 menit, satu orang meninggal karena stroke di Indonesia. Itu artinya, sebelum video ini selesai mungkin sudah ada 1 jiwa yang pergi, bukan karena penyakit menahun, bukan karena kecelakaan, tapi karena serangan otak mendadak yang datang tanpa tanda dramatis. Dan yang paling menyakitkan, seringkali tubuh sudah memberi tanda, tapi kita tidak peka. Padahal jika tanda-tanda itu dikenali dalam 4,5 jam pertama yang disebut waktu emas stroke, bisa dicegah berkembang menjadi cacat permanen. Tapi sayangnya banyak orang tidak tahu atau datang terlambat. Saya Dr. Rahmat Widodo. Usia saya sudah lebih dari 60 tahun dan lebih dari separuh hidup saya dihabiskan untuk merawat pasien lansia di rumah sakit, di puskesmas, dan di rumah-rumah warga. Saya bukan hanya seorang dokter. Saya juga seorang suami, seorang ayah, dan seorang pria yang sedang melewati masa hidup seperti Anda. Maka apa yang saya sampaikan hari ini bukan hanya berdasarkan buku, tapi dari pengalaman melihat terlalu banyak orang kehilangan kemampuan bicara berjalan, bahkan merawat diri sendiri, hanya karena terlambat mengenali gejala stroke. Izinkan saya mulai dengan satu kisah nyata, kisah yang sampai hari ini masih membekas di hati saya. Pak Mansur 63 tahun pensiunan guru madrasah dari Sleman. Hidup beliau sederhana, tiap pagi ke masjid, siang mengajar ngaji anak-anak di langgar kampung. Sehat aktif, tidak ada riwayat penyakit berat. Tapi suatu siang setelah sholat zuhur, beliau mengeluh sakit kepala hebat. Bukan pusing biasa, tapi seperti ada tekanan hebat di dalam kepala. Karena takut mengganggu, beliau memilih tidur. 2 jam kemudian ketika bangun tidur, tangan kirinya tidak bisa digerakkan. Wajahnya mencong, lidahnya kaku dan bicaranya mulai tidak jelas. Istri beliau panik, tapi masih mengira itu cuma lelah. Mereka ke puskesmas hampir 5 jam kemudian. Dan ketika sampai rumah sakit, dokter jaga hanya bisa berkata, "Sudah lewat waktu emasnya, Bu. Pak Mansur selamat." Tapi sejak hari itu hidup beliau berubah. Tidak lagi bisa menjadi imam sholat, tidak bisa berbicara lancar, dan butuh bantuan setiap hari. Pelajarannya sangat jelas, stroke tidak selalu datang dengan jatuh mendadak, tapi tubuh selalu memberi peringatan. Masalahnya banyak dari kita mengabaikannya, menunda berobat, atau bahkan tidak tahu apa itu tanda stroke. Hari ini saya akan ajak Bapak Ibu mengenali 9 tanda awal stroke yang sering disangka biasa dan 5 faktor risiko diam-diam yang bisa mempercepat serangan, terutama pada usia di atas 50 tahun. Jika kita bisa mengenali lebih cepat dibanding Pak Mansur, kita mungkin bisa menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang yang kita sayangi. Kalau Bapak Ibu siap, kita mulai sekarang. Sebelum kita mengenali tanda-tandanya, mari kita pahami dulu sebenarnya stroke itu apa. Stroke adalah kondisi saat aliran darah ke otak tiba-tiba terganggu. Padahal otak kita hanya bisa bertahan beberapa menit tanpa oksigen. Jadi ketika darah tidak mengalir, entah karena tersumbat atau karena pembuluh darahnya pecah, sel otak mulai rusak, bahkan bisa mati dalam hitungan menit. Ada 2 jenis stroke yang utama. Pertama adalah stroke iskemik, yaitu stroke karena penyumbatan. Ini yang paling sering terjadi, sekitar 80% kasus. Penyebabnya bisa karena kolesterol yang menumpuk di dinding pembuluh darah, bisa karena gula darah yang tinggi dan merusak dinding arteri, atau karena tekanan darah tinggi yang merusak sistem sirkulasi dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah stroke hemoragik, yaitu stroke karena pembuluh darah di otak pecah. Jenis ini memang lebih jarang, tapi seringkali lebih mematikan. Tekanan darah yang terlalu tinggi dalam waktu lama bisa membuat pembuluh darah melemah, menipis, lalu pecah. Dan begitu darah keluar, ia akan menekan jaringan otak di sekitarnya, menyebabkan kerusakan yang luas. Dalam dua-duanya otak kita menderita. Tapi jika kita bisa mendeteksi lebih awal, segera mendapatkan pertolongan, peluang sembuh dan hidup tanpa cacat sangat besar. Karena itulah mengenali tanda awal bukan sekadar penting, itu bisa menyelamatkan hidup. Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa kepala seperti mau pecah? Padahal tidak demam, tidak habis marah, tidak sedang stres berat. Rasa sakit ini tidak seperti pusing biasa, tidak berdenyut pelan, tidak juga menyebar ringan. Tapi datangnya tiba-tiba tajam dan luar biasa menyakitkan, seperti disambar petir. Dalam istilah medis kami menyebutnya thunderclap headache. Saya ingat seorang pasien, Ibu Lestari, usia 58 tahun. Sore hari setelah menyiapkan buka puasa untuk keluarga, beliau mengeluh sakit kepala luar biasa. Beliau pikir hanya karena terlalu banyak berdiri di dapur. Ia minum obat warung lalu tidur. Pagi harinya,
Beliau tidak bisa bangun. Stroke hemoragik. Rasa sakit kepala yang datang mendadak dan ekstrim, terutama bila belum pernah terjadi, sebelumnya bisa jadi tanda pembuluh darah di otak pecah atau mulai bocor kecil. Jangan tunggu hingga pingsan atau lumpuh. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami sakit kepala mendadak yang belum pernah sekuat itu, sebelumnya segera ke rumah sakit. Karena ini bisa jadi detik-detik pertama stroke. Bayangkan pagi hari Anda bangun dan tangan kanan Anda terasa aneh, tidak bisa merasakan dinginnya air wudhu atau kesulitan memegang cangkir teh. Rasa kebas di satu sisi tubuh baik di wajah tangan maupun kaki adalah salah satu sinyal awal yang sangat khas dari stroke. Kadang gejalanya muncul perlahan seperti rasa kebas ringan, tapi tidak lama kemudian bagian tubuh yang sama mulai terasa lemah bahkan sulit digerakkan. Saya pernah menemui seorang petani dari Magelang, Pak Surip, usia 66 tahun. Pagi itu beliau merasa pipi kanannya seperti kesemutan atau mati rasa. Ia pikir hanya karena posisi tidur yang salah. Tapi saat hendak memegang cangkul tangannya tidak bisa menggenggam kuat seperti biasa. Yang awalnya hanya rasa geli berubah menjadi kelemahan, lalu separuh tubuhnya tidak bisa bergerak. Banyak stroke iskemik memang diawali dengan gangguan sensorik kebas hilang rasa atau baal. Bila dibiarkan hal ini bisa berkembang menjadi gangguan motorik yang lebih berat, maka jangan tunggu sampai tangan atau kaki benar-benar lumpuh. Jika satu sisi tubuh terasa aneh, lemas, atau tidak normal, itu bukan hanya soal salah bantal. Bisa jadi itu tanda awal stroke. Gejala lain yang sering muncul tiba-tiba adalah gangguan penglihatan. Ada yang melihat kabur pada salah satu mata, ada yang melihat dobel, bahkan ada yang kehilangan sebagian pandangan secara mendadak. Banyak orang buru-buru menyalahkan kacamata atau mengira karena kelelahan, padahal penyebabnya lebih dalam dari itu. Ibu Karsini usia 60 tahun, pensiunan guru TK dari Cilacap, sedang membaca Al-Quran di waktu subuh, saat huruf-huruf Al-Quran mendadak tampak buram, lalu menghilang sebagian. Ia pikir itu karena belum sarapan. Tapi 30 menit kemudian ia mulai berbicara tidak jelas dan tubuhnya terjatuh ke samping. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan stroke ringan yang menyerang bagian otak belakang, yaitu pusat penglihatan. Gangguan penglihatan seperti ini adalah gejala stroke ringan yang sering diabaikan. Bila dikenali sejak awal, otak masih bisa diselamatkan. Tapi bila dibiarkan, bisa berkembang menjadi serangan yang lebih berat. Jika penglihatan berubah secara mendadak, bukan perlahan, bukan karena mata lelah, maka segeralah periksa ke fasilitas kesehatan. Mata sering menjadi jendela pertama yang menunjukkan bahwa otak sedang dalam masalah. Dan satu gejala lagi yang tidak boleh diabaikan adalah bicara yang berubah mendadak. Bayangkan Anda sedang berbincang seperti biasa, lalu tiba-tiba lidah terasa kaku. Kata-kata sulit diucapkan dengan jelas, kalimat jadi kacau. Orang di sekitar mulai bingung dan bertanya, "Bapak sedang bicara apa?" Gejala ini adalah salah satu yang paling sering terjadi, tetapi juga paling sering disalahpahami. Banyak keluarga mengira orang tersebut hanya grogi, lelah, atau bercanda. Pak Nurhadi, 64 tahun, mantan pedagang keliling dari Lamongan, pagi itu hendak membacakan doa sebelum pengajian. Tapi saat membuka mulut yang keluar hanya gumaman pelan. Teman-temannya tertawa kecil mengira beliau grogi. Tidak sampai 1 jam kemudian beliau jatuh di dalam masjid dan langsung dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan aliran darah di area otak yang mengatur bicara. Otak kita memiliki area khusus yang bertanggung jawab terhadap kemampuan berbicara dan memahami kata. Jika area itu kekurangan oksigen, maka yang terdengar adalah suara kacau, gumaman, atau bahkan tidak mampu berkata-kata. Kalau seseorang mendadak sulit berbicara, bicaranya terdengar kacau atau tampak bingung saat diajak bicara, jangan anggap sepele. Itu bukan sekadar lupa kata. Bisa jadi itu adalah sinyal bahwa otak sedang minta tolong. Dan setiap menit keterlambatan bisa menentukan nasib seseorang sembuh atau lumpuh seumur hidup. Bapak Ibu, pernahkah saat berjalan di lantai rumah yang rata dan bersih, tiba-tiba tubuh terasa oleng ke samping kaki, seperti tak mau diajak bekerja sama, seolah-olah lantainya miring, padahal tidak. Gangguan keseimbangan mendadak seperti ini seringkali menjadi tanda awal stroke, terutama bila serangannya mengenai otak kecil atau batang otak. Tubuh mendadak kehilangan kendali, langkah jadi tidak stabil, dan tidak sedikit yang berakhir dengan jatuh tanpa sebab yang jelas. Saya teringat Ibu Mariam, 67 tahun, dari Solo. Pagi itu ia hendak ke kamar mandi. Baru 2 langkah ia merasa seolah lantai di bawahnya bergerak. Belum sempat memanggil anak beliau terjatuh ke belakang.
Untung keluarganya mendengar suara jatuh dan segera membawa ke IGD. Setelah pemeriksaan ditemukan gangguan sirkulasi di otak bagian belakang. Keseimbangan tubuh bukan hanya soal otot atau tulang. Ia dikendalikan oleh sistem saraf yang sangat sensitif terhadap aliran darah. Bila aliran itu terganggu, bahkan sebentar saja tubuh bisa limbung. Jadi bila Bapak Ibu tiba-tiba merasa jalan goyah, berdiri sulit atau jatuh tanpa alasan yang jelas, itu bukan cuma karena usia. Lebih baik datang ke rumah sakit dan ternyata aman daripada menyesal karena terlambat. Dan ada satu keluhan lagi yang juga sering disepelekan, rasa lelah yang muncul mendadak tanpa sebab dan tidak hilang meski sudah istirahat. Pak Ahmad, 62 tahun, pensiunan petugas kebersihan dari Gresik, pagi itu bangun dengan tubuh yang berat luar biasa. Bukan pegal biasa, tapi seperti kehilangan tenaga sama sekali. Istrinya sampai heran karena semalam beliau tidur cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat. Mereka sempat mengira masuk angin. Tapi ketika saya periksa tekanan darah tinggi dan hasil scan menunjukkan stroke ringan di bagian otak yang mengatur keseimbangan energi. Kelelahan yang muncul tanpa alasan yang tidak membaik meski sudah tidur atau beristirahat seringkali menjadi pertanda awal. Tubuh sedang memperingatkan bahwa otak kekurangan oksigen. Dan bila rasa lelah ini disertai kebas pusing atau mulai sulit bicara, jangan tunda pemeriksaan. Begitu pula dengan keluhan mual dan muntah yang terus-menerus, padahal tidak sedang makan makanan basi, tidak ada infeksi lambung, dan tidak ada gejala pencernaan lainnya. Bila Anda merasa mual, bahkan saat hanya minum air putih, itu perlu dicurigai. Seperti yang dialami oleh Ibu Tuminah, 65 tahun, penjual kue keliling di Pekalongan. Setelah pulang dari salat subuh, beliau mulai merasa mual dan muntah meskipun belum makan apa-apa. Dikira masuk angin, beliau mencoba minum air jahe, tapi semakin diminum justru makin mual. Saat siang hari, beliau hampir jatuh karena tidak sanggup berdiri. Saat diperiksa, ternyata terjadi perdarahan ringan di batang otak, yaitu bagian yang mengatur keseimbangan dan refleks muntah. Mual dan muntah tanpa sebab yang jelas, apalagi bila terjadi tiba-tiba, bukan gejala ringan. Banyak orang mengira itu hanya masalah maag atau asam lambung. Tapi bila disertai pusing berputar lemas atau rasa seperti ingin tidur terus, maka jangan tunggu gejala bertambah berat. Segera periksa karena setiap menit keterlambatan bisa memperburuk kondisi otak dan memperkecil harapan sembuh. Stroke tidak selalu datang dengan pingsan atau kejang. Kadang ia hadir hanya lewat rasa goyah lelah yang aneh atau muntah yang tak beralasan. Tapi bila kita bisa mendengarkan tubuh dengan jujur, kita bisa bertindak sebelum semuanya terlambat. Tidak sedikit pasien stroke datang ke IGD dengan gejala jantung lebih dulu. Misalnya nyeri dada menjalar ke lengan, atau leher jantung berdebar tidak teratur atau napas terasa berat dan pendek. Bapak Syaiful, 68 tahun, tinggal di Cikarang, adalah penderita diabetes lama. Suatu malam ia mengeluh dadanya terasa penuh seperti ditekan. Tapi karena tidak nyeri menusuk, ia kira hanya begah masuk angin. Beberapa jam kemudian beliau mulai sulit bicara dan jatuh dari kursi. Setelah dibawa ke IGD, hasil EKG menunjukkan irama jantung tidak stabil dan scan otak menunjukkan stroke embolik, gumpalan darah dari jantung naik ke otak. Ini sering terjadi pada penderita diabetes dan fibrilasi atrium, dua kondisi yang membuat otot jantung melemah dan denyutnya tidak beraturan. Sayangnya banyak lansia tidak menyadari karena tidak terasa sakit seperti serangan jantung biasa. Kalau Anda merasa jantung berdebar, tidak wajar, dada terasa berat, napas terputus-putus, dan ada riwayat diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi, jangan tunggu pingsan. Lakukan pemeriksaan EKG, karena gangguan ritme jantung sering jadi pemicu stroke diam-diam. Orang lanjut usia kadang memang mudah mengantuk di siang hari. Tapi kalau kantuk datang tiba-tiba saat sedang sadar penuh disertai bingung sesaat atau tidak nyambung saat bicara, ini bukan hal biasa. Contohnya Pak Slamet, 65 tahun, pensiunan sopir angkot di Semarang. Beliau sedang berbincang dengan cucunya, tiba-tiba terdiam 2 menit, pandangannya kosong dan tidak menjawab saat dipanggil. Setelah sadar, beliau bingung, tidak ingat apa yang baru terjadi. Kejadian seperti ini sering disebut sebagai transient ischemic attack (TIA) atau mini stroke. Artinya otak sempat kekurangan oksigen, beberapa menit lalu pulih kembali. Tapi bila diabaikan, TIA sering menjadi tanda peringatan stroke besar dalam 48 jam ke depan. Rasa ngantuk aneh, reaksi lambat, atau kesadaran mengabur tanpa sebab jelas bila belum pernah terjadi sebelumnya harus diwaspadai. Terutama pada lansia dengan penyakit penyerta, gejala ini bisa jadi panggilan awal dari otak yang sedang kesulitan.
Bapak Ibu, di ruang gawat darurat kami sering menggunakan satu cara sederhana untuk mengenali stroke sejak detik pertama. Namanya FAST. Mungkin terdengar seperti singkatan asing, tapi sebenarnya sangat mudah diterapkan bahkan di rumah. Bahkan Anda bisa coba sekarang juga. Lihat ke cermin, senyum, angkat tangan, ucapkan kalimat pendek. Dengan latihan kecil ini kita jadi lebih peka kalau suatu hari melihat orang terdekat menunjukkan gejala serupa. F untuk face, wajah. Saat seseorang tampak aneh, coba ajak ia tersenyum. Kalau senyumnya tidak seimbang, satu sisi wajah tampak lebih turun dari yang lain, itu bukan tanda bercanda, tapi tanda bahwa otak sedang terganggu. A untuk arms, lengan. Minta ia mengangkat kedua tangan lurus ke depan. Kalau satu tangan lemas, tidak bisa bertahan di atas atau jatuh perlahan, tubuh sedang memberi sinyal bahwa aliran darah ke otak terganggu. S untuk speech, bicara. Dengarkan ucapannya. Kalau mulai cadel, bingung menyusun kalimat, atau terdengar seperti orang linglung, itu bukan karena lelah atau grogi. Itu bisa jadi stroke. T untuk time, waktu. Ini yang paling penting. Jangan tunda. Segera bawa ke IGD atau hubungi ambulans. Dan sambil menunggu ambulans atau dalam perjalanan ke rumah sakit, jangan beri makan atau minum apapun. Usahakan posisi kepala lebih tinggi sedikit dari badan, agar aliran darah tetap stabil dan otak tidak makin tertekan. Dalam situasi seperti ini, waktu menjadi sangat berharga. Stroke punya batas waktu emas, yaitu sekitar 4,5 jam dari munculnya gejala pertama. Di dalam waktu ini, peluang untuk pulih tanpa cacat masih terbuka lebar. Tapi setelah lewat batas waktu, itu banyak terapi tidak lagi bisa diberikan. Otak tidak bisa menunggu. Ia akan mulai rusak sedikit demi sedikit. Karena itu semakin cepat pasien dibawa ke IGD, semakin besar harapan untuk sembuh. Jangan tunda dengan harapan akan membaik sendiri. Karena 1 jam saja bisa membuat perbedaan antara pulih dan lumpuh seumur hidup. Bapak Ibu, setelah kita mengenali tanda-tanda awal stroke, ada satu hal yang tidak kalah penting: memahami siapa saja yang lebih mudah terkena serangan ini. Karena stroke tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan, diam-diam di dalam tubuh yang tampaknya baik-baik saja. Yang pertama dan paling sering saya temui adalah tekanan darah tinggi. Banyak pasien datang kepada saya dan berkata, "Tapi saya tidak merasa pusing, Dok." Padahal justru itulah bahayanya. Hipertensi itu seperti api kecil dalam dinding pembuluh darah, tidak terasa, tapi perlahan melemahkan dindingnya. Lama-lama bisa menyebabkan pembuluh darah itu pecah di otak. Dan sayangnya, banyak lansia yang malas mengukur tekanan darah karena merasa sehat. Lalu ada diabetes. Saya sering menyebut diabetes sebagai penyakit yang tidak terasa sampai ia mulai merusak dari dalam. Gula darah tinggi yang tidak dikendalikan membuat pembuluh darah menjadi kaku, mudah tersumbat dan rentan bocor. Apalagi kalau ditambah gaya hidup kurang gerak, pola makan tinggi karbohidrat dan jarang kontrol. Kolesterol juga jadi faktor penting. Saya tahu ini sering jadi perdebatan. Ada yang bilang kolesterol tinggi tidak apa-apa asalkan tidak ada peradangan. Tapi bagaimana kita bisa tahu apakah pembuluh darah kita sedang meradang? Terutama kalau kita punya riwayat hipertensi, diabetes, atau sudah berusia di atas 60. LDL yang tinggi, apalagi jika tidak terpantau, bisa membentuk plak dan menyumbat aliran darah ke otak. Itu pintu masuk menuju stroke. Ada juga kebiasaan yang sering diremehkan, tapi punya dampak besar, yaitu merokok. Banyak bapak-bapak di usia 60-an yang bilang, "Saya sudah berhenti merokok, Dok." Itu bagus. Tapi kerusakan pada pembuluh darah sudah mungkin terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Asap rokok melukai dinding bagian dalam arteri, membuatnya tidak lagi halus. Dan begitu dinding itu, luka kolesterol akan menempel lebih mudah, membentuk sumbatan kecil yang bisa jadi besar sewaktu-waktu. Yang terakhir dan ini sering terlupakan adalah stres kronis dan kurang tidur. Dua hal ini mengganggu hormon, meningkatkan tekanan darah, dan mempercepat proses penuaan pembuluh darah. Banyak pasien stroke datang dengan riwayat kelelahan mental, panjang tidur tak nyenyak selama berbulan-bulan, dan berpikir itu hal biasa karena usia. Padahal tubuh punya batasnya. Bapak Ibu, mencegah stroke tidak harus mahal. Cukup ukur tekanan darah rutin setiap minggu, cek gula darah minimal tiap 3 bulan, batasi garam, dan makanan olahan, berjalan kaki 30 menit setiap pagi, dan tidur cukup 6-8 jam tiap malam. Kesehatan bukan soal usia, tapi soal kebiasaan harian yang kita jaga bersama. Jadi kalau Bapak Ibu merasa diri punya satu atau beberapa dari hal tadi, jangan tunggu ada gejala. Periksa, kendalikan. Karena mencegah jauh lebih ringan daripada mengobati, apalagi setelah stroke datang. Bapak Ibu yang saya hormati, stroke bukan sekadar penyakit.
Ia datang seperti pencuri pelan tenang, lalu tiba-tiba menghancurkan segalanya. Dan seringkali bukan tubuh saja yang dirampas, tapi juga harga diri, kemandirian, bahkan kemampuan sekadar menyebut nama orang tercinta. Tapi hari ini kita semua sudah tahu. Kita tahu 9 tanda yang sering disangka biasa. Kita tahu siapa saja yang lebih rentan diserang. Dan yang paling penting, kita tahu bahwa waktu adalah segalanya. Dan untuk Anda yang merawat orang tua, kakek nenek atau lansia di rumah, mohon perhatikan hal-hal ini. Kadang yang tampak hanya lelah biasa bisa jadi sinyal otak sedang kekurangan oksigen. Tindakan cepat dari Anda bisa menyelamatkan mereka dari lumpuh seumur hidup. Kalau video ini mengingatkan Anda pada seseorang di rumah, suami, istri, orang tua, atau bahkan diri sendiri yang pernah merasa kebas, separuh tubuh pusing hebat, atau mulai bicara cadel, maka jangan tunggu lagi. Bawa mereka periksa. Pantau tekanan darah, atur gula darah, jalani pola hidup yang sederhana tapi konsisten. Dan kalau Anda merasa informasi ini bisa menyelamatkan seseorang, bagikan. Kirim ke grup keluarga, grup pengajian, grup pensiunan. Karena satu pesan kecil bisa menyelamatkan 1 nyawa. Dan 1 nyawa berarti segalanya bagi orang-orang yang mencintainya. Kalau Anda peduli, tulis di kolom komentar, "Saya peduli stroke." Komentar kecil Anda bisa dibaca oleh ribuan orang lain dan mungkin bisa menyelamatkan 1 keluarga. Bayangkan jika suatu hari orang yang paling Anda cintai tidak lagi bisa menyebut nama Anda, hanya karena kita terlambat bertindak. Mencegah lebih baik daripada menyesal di kemudian hari. Saya Dr. Rahmat Widodo hanya ingin satu hal, agar tidak ada lagi bapak atau ibu yang suatu hari berkata, "Seandainya saya tahu lebih cepat." Jangan tunggu stroke datang untuk peduli. Jangan tunggu sampai tubuh menyerah. Jangan tunggu penyesalan datang terlambat. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjaga senyum orang yang kita cintai esok hari.